Adilkah pidana 8 tahun, 12 tahun dan seumur hidup dituntut kepada mereka yang diduga sebagai pelaku dalam tindak pidana pembunuhan Brigadir Joshua? Namanya adil tentu saja ada relativitas ya. Bagi kelompok ini adil, bagi kelompok ini tidak adil. Jadi jangankan bagi korban, keluarga korban ya maksudnya, bagi masyarakat, ya bagi para pelaku pun mungkin itu belum tentu adil tuntutan jaksa. Tapi coba kita lihat sisi yang lainnya. Nah, saya melihat rasionalisasi mengapa kemudian JPU sampai membuat tuntutan dengan ukuran seperti itu. Pertama terkait dengan RR dan KM. Mengapa hanya dituntut 8 tahun? Ya mereka dituntut dengan dianggap sebagai orang yang mengetahui, dan orang yang mengetahui itu dianggap membantu terjadinya tindak pidana. Nah, sedangkan orang yang dianggap sebagai turut serta itu sama hukumannya. Secara hukum pidana, hukuman orang yang turut serta itu sama dengan pelaku. Nah, kalau dua-duanya misalnya pelaku 15, maka orang yang turut serta juga 15. Nah, tetapi ini dalam posisi KM dan RR, mereka setahu saya mereka tidak dituntut dengan turut serta, tapi dengan membantu. Karena mereka mengetahui, tapi mereka tidak melakukan apapun, tidak melakukan tindakan untuk menghentikan tindakan itu. Nah, maka ukuran 8 tahun menurut saya itu wajar ya. Karena perbantuan itu sebenarnya dikurangi sepertiga dari ancaman pidana terhadap pelaku yang sebenarnya. Nah, itu wajar. Jadi menurut saya 8 tahun untuk RR dan KM itu wajar. Lalu kemudian terkait dengan FS ya. Nah, mengapa FS dituntut dengan seumur hidup? Nah, pertanyaan publik, mengapa FS tidak dituntut pidana mati? Nah, kalau ditanya setuju tidak setuju, saya setuju juga pidana mati. Nah, tetapi begini, memang ancaman pidana terhadap pasal 340 itu bisa pidana mati. Nah, tapi harus dilihat juga peran serta orang ini apa. Jadi bukan berarti setiap pasal 340 dia harus diancam dengan pidana mati. Ada 340 di Dumai beberapa tahun yang lalu itu diputus 2 tahun malah. Jadi apa yang terjadi dalam peristiwa itu tidak penting untuk diketahui. Misalnya di dalam kasus ini FS digambarkan sebagai orang yang menjadi pelaku itu karena dipicu oleh adanya, seperti yang disampaikan oleh dalam tuntutan JPU, adanya perselingkuhan antara korban dengan istrinya. Nah, itu alasan yang dapat dimaklumi oleh mungkin jaksa ya, maka kemudian dimaklumi sebagai alasan untuk membuat dia membunuh, walaupun itu tidak dimaafkan ya. Dimaklumi itu beda dengan dimaafkan. Nah, dimaklumi artinya kemudian sampai pada putusan dia tidak harus pidana mati, lalu pidana seumur hidup. Oh, alasan yang memberatkan, dia menghancurkan CCTV, dia merusak CCTV, dia kemudian melakukan upaya obstruction of justice, menghilangkan jejak. Nah, semua pelaku pembunuhan akan cenderung seperti itu. Nah, mungkin itu ya dinilai, maka kemudian sampai tuntutan adalah seumur hidup. Nah, kalau dirasa-rasa ya memang terasa kurang adil. Tetapi kalau dibandingkan dengan kasus-kasus yang lebih kurang sama, itu mungkin kita buat bandingan. Antasari itu dituntut waktu itu 20 atau 18 tahun. Ini kasusnya sebenarnya lebih kurang sama ya, antara kasus Antasari dulu dengan kasus FS ini ya. Nah, jadi ini dikaitkan dengan kasus-kasus sebelumnya, maka tuntutan seumur hidup patut dianggap sebagai wajar. Nah, dalam hal keadaan apa yang biasanya pidana mati dijatuhkan? Nah, ini berangkat dari kasus-kasus sebelumnya ya. Biasanya kalau kasus yang diancam dengan pidana mati itu adalah misalnya korbannya banyak. Beberapa orang misalnya korbannya, 2 orang, 3 orang. Itu kemudian dilakukan dengan cara yang sangat keji, dipotong-potong misalnya, dimutilasi. Nah, itu biasanya yang dalam kasus-kasus sebelumnya yang diancam dengan pidana mati. Nah, itu. Kemudian terkait PC ya. Kenapa PC dituntut juga 8 tahun? Nah, PC dituntut 8 tahun karena
berdasarkan konstruksi yang dibuat di dalam tuntutan itu peran PC itu sama dengan peran KM dan RR ya. Jadi wajar kalau kemudian dia dituntut dengan 8 tahun. Nah, kemudian kenapa misalnya PC tidak dituntut lebih dari itu? Ya, kecuali kalau dapat dibuktikan dalam fakta persidangan bahwa PC lah yang merencanakan bersama MS. Itu harusnya sama tuntutannya dengan MS. Nah, tetapi mungkin di dalam fakta persidangan tidak didapatkan bukti yang betul-betul meyakinkan bahwa PC bersama-sama FS merencanakan kematian Brigadir Joshua. Mungkin itu maka pertimbangannya sampai ke tuntutan itu 8 tahun. Lalu dengan Eliezer ya, RE. Mengapa kemudian RE dituntut 12 tahun? Jadi kalau konstruksi pasal yang digunakan adalah pasal 55 ayat 1 ke 1 bahwa yang menyuruh lakukan adalah FS dan RD hanya sebagai alat, maka RE harusnya dituntut lepas. Nah, tetapi kan masalah lepas atau tidaknya itu kan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Itu penilaian hakim nanti. Karena kalau hakim berangkat dari azas indubio pro reo, dalam keraguan lebih baik membebaskan atau melepaskan. Sedangkan jaksa itu berangkat dari azas indubio lege ori, dalam keraguan sekalipun tetap harus menuntut. Nah, ini dua azas yang berbeda yang dimiliki oleh jaksa dan oleh hakim. Nah, kalau misalnya konstruksi pasalnya 55 ayat 1 kedua bahwa antara FS dengan RE sama-sama dapat diminta pertanggungjawaban pidana, maka tuntutan yang seharusnya terhadap RE itu adalah sama. Kalau FS dituntut seumur hidup, maka RE dituntut seumur hidup juga. Nah, maka oleh karena itu ketika jaksa menuntut RE dengan tuntutan 12 tahun, itu saya kira sudah sangat wajar. Tetapi kemungkinan semua akan terpulang kepada hakim lagi nanti. Nah, kalau seumur hidup untuk FS dianggap tidak adil, hakim bisa melakukan ultra petita. Hakim boleh menjatuhkan putusan di atas tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, demikian juga dengan RR dan PC dan KM ya. Nah, demikian juga dengan RG ya. Nah, RG bisa saja divonis lepas, konslet, dinyatakan tidak bersalah. Nah, tapi bisa jadi sama dengan FS. Nah, tapi walaupun sama dengan FS, tentu saja ada hal-hal yang justru sangat meringankan RE karena dia adalah justice kolaborator dalam hal ini, mengungkapkan peristiwa ini, yang bisa jadi itu dia diringankan. Dan alasan-alasan itu membuat menurut saya masuk di akal, logis, dan beralasan dengan lamanya tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.